Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Duratun Nafisa, NIM 1852111013, Aji Saputro 1852111084, Sri Fatmawati Dwi Lestari, NIM 1852111136, Yusril Fahrim, NIM 1852111155, Rizka Aprilia Nur Afifah, NIM 1852111188, dan Titik Pratiwi, NIM 1852111247. Baik, untuk subbab yang pertama yaitu kehilangan dalam proses produksi menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Dalam proses produksi, produk yang dihasilkan tidak seluruhnya menjadi produk yang memenuhi standar kualitas, karena kemungkinan terjadinya produk gagal selalu ada. Produk gagal yaitu produk yang dihasilkan selama proses produksi namun tidak memenuhi standar kualitas tertentu. Kerugian biaya atas kegagalan proses produksi dibebankan ke dalam pesanan karena objek biaya dari sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan ada di pesanan sendiri. Kerugian dalam proses produksi berdasarkan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan dapat terjadi karena adanya sisa bahan produk rusak dan produk cacat. Nah, kehilangan dalam proses produksi menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu akuntansi untuk sisa bahan atau scrap, yang kedua akuntansi untuk produk rusak atau spoilage, dan yang ketiga yaitu akuntansi untuk produk cacat. Untuk yang pertama yaitu akuntansi untuk sisa bahan atau scrap. Sisa bahan adalah bahan yang tersisa selama proses produksi, antara lain sisa-sisa bahan yang tertinggal setelah bahan tersebut diproses, bahan rusak yang tidak dapat digunakan, dan bahan yang rusak akibat kegagalan mesin atau kecerobohan karyawan. Perlakuan terhadap sisa bahan tergantung dari harga jual sisa bahan itu sendiri. Sementara, hasil penjualannya dapat dicatat dengan beragam cara selama alternatif pencatatan yang digunakan tetap konsisten setiap periodenya. Penjualan sisa bahan tersebut dapat diperlakukan sebagai penambah pendapatan lain-lain, pengurangan beban pokok penjualan, pengurangan biaya overhead pabrik, pengurangan produk dalam proses. Nah, yang pertama yaitu sisa bahan sebagai penambah pendapatan lain-lain. Ini apabila timbulnya sisa bahan masih bersifat normal. Penjualan sisa bahan diakumulasikan dan ditutup ke akun ikhtisar laba rugi dan ditampilkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain pada kelompok pendapatan non-operasional. Dampaknya yaitu meningkatkan nilai laba bersih pada periode berjalan. Adapun ayat jurnal untuk penjualan sisa bahan sebagai penambah pendapatan lain-lain. Dalam akun jurnal tersebut terdapat tanggal, nama akun dan keterangan, ref, debit, dan kredit. Dalam akun debit, yaitu terdapat kas atau piutang usaha sebesar 15 juta rupiah. Untuk akun kredit, yaitu pendapatan lain-lain sebesar 15 juta rupiah. Nah, untuk akun kredit, penulisan dalam nama akun dan keterangan ditulis mencondong ke belakang. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu penjualan sisa bahan. 2. Sisa bahan sebagai pengurangan beban pokok penjualan. Apabila timbulnya sisa bahan yang dimaksud masih bersifat normal, penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurangan beban pokok penjualan yang dampaknya menurunnya nilai beban sebagai pengurang dari pendapat penjualan, sehingga nilai laba bersih semakin meningkat pada periode berjalan. Ayat jurnal untuk penjualan sisa bahan sebagai pengurangan beban pokok penjualan. Nama akun dan keterangan, kas, sebagai piutang usaha, di debit sebesar 15 juta. Kemudian beban pokok penjualan di kredit sebesar 15 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, sisa bahan sebagai pengurangan biaya overhead pabrik. Hasil penjualan sisa bahan yang timbulnya masih bersifat normal dapat diperlakukan sebagai pengurangan biaya overhead pabrik atau BOP aktual. Hal ini berarti pada saat pembuatan anggaran
BOP awal periode harus menyertakan hasil penjualan sisa bahan sebagai pengurang. Ayat jurnal untuk penjualan sisa bahan sebagai pengurang biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Nama akun dan keterangan diisi kas sebagai piutang usaha di debit sebesar 15 juta. Kemudian biaya overhead pabrik aktual di kredit sebesar 15 juta rupiah. Yang keempat, sisa bahan sebagai pengurang produk dalam proses. Apabila timbulnya sisa bahan tersebut karena sulitnya pengerjaan atas pesanan tertentu, maka penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurangan biaya bahan atau produk dalam proses. Ayat jurnal untuk penjualan sisa bahan sebagai pengurangan produk dalam proses adalah sebagai berikut. Nama akun dan keterangan kas sebagai piutang usaha di debit 15 juta rupiah dan produk dalam proses di kredit sebesar 15 juta rupiah. Berikutnya yaitu akuntansi untuk produk rusak atau spoilage. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas, yang mana baik secara teknis maupun ekonomis tidak dapat diperbaiki. Dalam hal teknis, produk yang memiliki kerusakan secara fisik tidak dapat diperbaiki. Kerusakan yang dimaksud seperti penyok, pecah, salah pewarna, dan sebagainya. Sedangkan terkait hal yang bersifat ekonomis, manfaat tambahan atas perbaikan produk tersebut lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan oleh perbaikannya. Perusahaan perlu melakukan analisis terhadap produk rusak tersebut agar tetap dapat menjaga kualitas produk pesanan yang diterimanya. Produk rusak sendiri dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Pembebanan biaya yang timbul atas produk rusak tersebut tergantung dari penyebabnya, seperti yang pertama, produk rusak karena rumitnya pengerjaan pesanan. Produk-produk yang dihasilkan di setiap pesanan memiliki perbedaan karakteristik. Hal ini dapat terjadi karena tingkat kesulitan dalam pekerjaannya juga berbeda. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya produk rusak dari setiap pesanan yang diterima sudah pasti ada. Produk rusak karena rumitnya pengerjaan pesanan dibebankan ke dalam pesanan itu sendiri. Berikut ayat jurnal yang dibuat atas produk rusak karena rumitnya pengerjaan pesanan. Nama akun dan keterangan. Produk dalam proses biaya bahan di debit sebesar 5.871.600. Kemudian produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung di debit sebesar 472.975. Kemudian produk dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 2.109.800. Kemudian persediaan bahan di kredit sebesar 5.871.600. Biaya dan upah gaji di kredit sebesar 472.975. Kemudian biaya overhead pabrik dibebankan di kredit sebesar 2.109.800. Kemudian persediaan produksi jadi di debit sebesar 8.454.375. Kemudian produk dalam proses biaya bahan di kredit sebesar 5.871.600. Produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung di kredit sebesar 472.975. Kemudian produk dalam proses biaya overhead pabrik di kredit sebesar 2.109.800. Yang kedua, produk rusak yang bersifat normal. Produk rusak tidak bisa dihindari dari setiap proses produksi yang dilakukan perusahaan. Oleh karenanya, sebelum memulai proses pengerjaan atas pesanan yang diterima, terlebih dahulu harus diperhitungkan kemungkinan adanya produk rusak dengan menambah jumlah unit produk yang akan dihasilkan. Biaya yang timbul dari produk rusak tersebut dibebankan sebagai biaya overhead pabrik aktual. Hal ini penting sebelum tarif BOP tersebut ditetapkan. Berikut merupakan ayat jurnal yang dibuat atas produk rusak yang bersifat normal. Yang ketiga, produk rusak karena kurangnya pengawasan. Apabila produk rusak karena kurangnya pengawasan terhadap para tenaga, maka biaya yang terjadi tidak boleh dibebankan ke dalam pesanan, tetapi dikapitalisasi dan diperlakukan sebagai kerugian atas produk rusak.
Berikut merupakan contoh ayat jurnal yang dibuat atas ketersediaan produk jadi dan penjualan produk rusak karena kurangnya pengawasan atau tenaga kerja. Persediaan produk jadi berada di debit dan diikuti dengan produk dalam proses biaya bahan baku, produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung, produk dalam proses biaya overhead pabrik di kredit. Dan kas berada di debit. Yang ketiga, akuntansi untuk produk cacat atau defektif. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, walaupun secara ekonomis masih dapat diperbaiki lebih lanjut untuk menjadi produk yang berkualitas. Seperti halnya akuntansi untuk produk rusak. Akuntansi untuk produk cacat terkait tambahan biaya dalam rangka memperbaiki untuk memproses lebih lanjut tergantung dari penyebab terjadinya produk cacat tersebut. Selanjutnya, perbedaan perlakuan terhadap tambahan biaya untuk memperbaiki atau menyempurnakan produk cacat dan diklarifikasi menjadi yang pertama, produk cacat karena sulitnya pengerjaan. Biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat agar menjadi produk yang berkualitas diperlakukan sebagai tambahan biaya atas biaya produk pesanan tersebut. Hal ini berlaku apabila penyebab terjadinya produk cacat karena sulitnya pengerjaan pesanan. Berikut merupakan contoh ayat jurnal yang dibuat atas biaya produksi yang dibebankan dan adanya tambahan biaya untuk memperbaiki produk cacat yang disebabkan karena sulitnya pengerjaan. Yang kedua ada produk cacat yang bersifat normal. Biaya tambahan untuk memperbaiki atau memproses lebih lanjut produk cacat menjadi produk yang berkualitas dibebankan ke akun biaya overhead pabrik aktual. Hal ini berlaku apabila penyebab terjadinya produk cacat tersebut masih bersifat normal karena produk cacat ini tidak dapat dihindari dalam setiap proses produksi. Oleh karena itu, pada saat menentukan tarif VOB di awal periode harus mempertimbangkan biaya tambahan untuk memperbaiki atau memproses produk cacat ini. Berikut ayat jurnal yang dibuat atas biaya produksi yang dibebankan dan adanya tambahan biaya untuk memperbaiki produk cacat yang bersifat normal. Yang pertama ada produk dalam proses biaya bahan di debit, produksi dalam proses biaya tenaga kerja langsung, terus produk dalam proses biaya overhead pabrik di debit. Yang selanjutnya ada persediaan bahan, biaya upah dan gaji, biaya overhead pabrik dibebankan, itu semua di kredit. Kemudian ada biaya overhead pabrik aktual di debit dan biaya upah dan gaji di kredit, biaya overhead pabrik di kredit. Ada persediaan produk jadi di debit disusul dengan produk dalam proses biaya bahan di kredit, produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung di kredit. Yang terakhir ada produk dalam proses dan biaya overhead pabrik di kredit. Yang ketiga ada produk cacat karena kekurangan pengawasan. Biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat karena kelalaian ataupun kekurangan pengawasan terhadap tenaga kerja diperlakukan sebagai kerugian atas produk cacat. Berikut ini adalah ayat jurnal yang dibuat atas biaya produksi yang dibebankan dan adanya tambahan biaya untuk memperbaiki produk cacat karena kurangnya pengawasan. Yang pertama ada produk dalam proses biaya bahan ada di debit, produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung di debit, terus ada produk dalam proses biaya overhead pabrik di debit. Selanjutnya ada persediaan bahan, biaya upah dan gaji, biaya overhead pabrik dibebankan.
Selanjutnya ada kerugian atas produk cacat di debit, biaya upah dan gaji di kredit, biaya overhead pabrik dibebankan ada di kredit juga. Yang selanjutnya ada persediaan produk jadi di debit, terus produk dalam proses dan biaya bahan di kredit, produk dalam proses dan biaya tenaga kerja langsung di kredit. Yang terakhir ada produk dalam proses dan biaya overhead pabrik di kredit. Kehilangan dalam proses produksi menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Klasifikasi untuk kehilangan dalam proses produksi menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses ada 4. Yang pertama yaitu akuntansi untuk sisa bahan, kedua akuntansi untuk produk hilang, ketiga akuntansi untuk produk rusak, dan keempat akuntansi untuk produk cacat. Yang pertama yaitu akuntansi untuk sisa bahan. Sisa bahan pada sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, perlakuan hasil penjualan sisa bahan tergantung dari penyebab terjadinya sisa bahan tersebut. Begitu juga dengan penjualan sisa bahan pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses yang diperlakukan sebagai penambah penjualan sisa bahan, penambahan pendapatan lain-lain, pengurangan beban pokok penjualan, dan pengurangan biaya overhead pabrik ataupun biaya produk dalam proses. Akuntansi terhadap penjualan sisa bahan dicatat ke dalam ayat jurnal dengan mendebit akun kas atau piutang usaha dan mengkredit pengakuan penjualan atas sisa bahan tersebut, misalnya pendapatan lain-lain. Yang kedua yaitu akuntansi untuk produk yang hilang. Produk hilang adalah produk yang secara fisik tidak ada wujudnya atau hilang dalam proses produksi, yang mana produk ini setelah menyerap sejumlah biaya. Produk hilang dapat terjadi selama proses produksi, mulai dari awal proses, selama proses, maupun pada akhir proses. Dalam praktiknya, perhitungan jumlah biaya produk yang hilang terdapat 2 metode. Yang pertama, untuk produk yang hilang di awal proses, dan yang kedua, untuk produk yang hilang di akhir proses. Pertama, untuk produk yang hilang di awal proses. Produk yang hilang di awal proses adalah produk yang hilang sebelum serangkaian aktivitas dalam proses produksi dimulai, sehingga produk yang hilang ini belum menyerap sejumlah biaya produksi yang akan dikeluarkan di departemen bersangkutan. Produk yang hilang di awal proses memiliki dampak yang pertama, perlu adanya penyesuaian dengan biaya produk atau unit, dan yang kedua, kenaikan biaya produk atau unit. Kedua, produk yang hilang di akhir proses. Produk yang hilang di akhir proses adalah produk yang hilang setelah serangkaian aktivitas dalam proses produksi selesai dilakukan, sehingga produk hilang ini dianggap telah menyerap sejumlah biaya produksi yang dikeluarkan departemen yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu akuntansi untuk produk rusak. Selanjutnya adalah akuntansi untuk produk rusak. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas, baik secara fisik maupun secara ekonomis. Pihak manajemen atau supervisor perlu mengetahui tidak hanya produk rusak secara fisik, akan tetapi juga harus memperhatikan apa penyebab-penyebab produk rusak tersebut. Pada umumnya, produk yang rusak secara fisik dapat diketahui setelah proses produksi selesai. Karena itu, produk yang rusak ini tentu saja telah sepenuhnya dibebani biaya produksi. Selanjutnya adalah akuntansi untuk produk rusak. Karakteristik penyebab timbulnya produk rusak antara sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses adalah sama, tetapi perlakuan akuntansinya berbeda. Biaya produk yang rusak pada sistem pesanan dibebankan ke dalam itu sendiri, sementara pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, biaya yang timbul dari produk tersebut dibebankan ke departemen yang bersangkutan sebagai pusat biaya melalui perhitungan unit-unit ekuivalen. Apabila produk rusak tersebut dapat diketahui pada tingkatan proses tertentu, maka biaya yang diserap produk tersebut harus dihitung secara profesional sesuai tingkat kerusakannya. Produk rusak dapat diklasifikasikan sebagai 1. Produk rusak bersifat normal.
Produk rusak kemungkinannya selalu ada dan tidak dapat dihindari, terutama pada proses produksi yang dilakukan secara massal dan kontinu. Sehingga perusahaan sebaiknya telah memperhitungkan presentase produk rusak dalam aktivitas produksinya. Perlakuan akuntansi terhadap biaya produk rusak yang bersifat normal diklasifikasikan untuk produk rusak yang bersifat normal dan tidak laku, dan juga produk rusak yang bersifat normal dan laku dijual. Klasifikasi produk rusak yang kedua adalah produk rusak bersifat tidak normal. Penyebab terjadinya produk rusak sangat beragam. Salah satunya adalah kekurangannya perencanaan dan pengawasan, kelalaian tenaga kerja, dan sebagainya. Perlakuan akuntansi untuk biaya dari produk rusak yang bersifat tidak normal dan tidak laku dijual, dan juga produk rusak yang bersifat tidak normal dan laku dijual. Produk rusak yang bersifat tidak normal, misalnya karena kekurangannya pengawasan, dan tidak laku dijual tidak boleh dibebankan ke dalam produk yang memiliki standar kualitas atau produk baik, tetapi diakui sebagai kerugian atas produk rusak. Selanjutnya adalah akuntansi untuk produk cacat. Produk cacat adalah produk yang dihasilkan dari proses produksi yang tidak memiliki standar kualitas yang telah ditetapkan, tetapi secara ekonomis masih dapat diperbaiki menjadi produk yang memenuhi standar kualitas. Perlakuan terhadap biaya-biaya perbaikan dari penyebab terjadinya produk cacat tersebut adalah produk cacat yang bersifat normal dan produk cacat yang terjadi karena kesalahan. Akuntansi untuk produk cacat yang pertama adalah produk cacat yang bersifat normal. Ketika terjadi kerusakan pada suatu produk, maka akan terjadi kenaikan total biaya produksi. Yang kedua, produk cacat yang terjadi karena kesalahan. Produk cacat akibat sejumlah kesalahan yang dilakukan seperti kesalahan perencanaan, kesalahan pemasangan mesin, kesalahan tenaga kerja, kurangnya pengendalian, dan sebagainya. Apabila penyebab produk cacat adalah kesalahan dalam proses produksi, maka tambahan biaya untuk memperbaiki produk cacat tersebut tidak boleh dibebankan ke produk yang memiliki kualitas atau produk yang baik, tetapi diakui terpisah sebagai kerugian atas produk cacat. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.